Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita belajar produk kreatif, poin jenis-jenis kemasan produk. Jadi di sini jenis-jenis kemasan yang tersedia saat ini. Yang pertama ada kemasan kertas, kemasan gelas, kemasan logam atau kaleng, kemasan plastik, komposit, kertas atau plastik, kemudian edible packing, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan, kemudian biodegradable packing, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah. Oke, jadi jenis kemasan di situ ada 7 ya. Nanti pemisahannya bisa lihat contoh-contoh kayak makanan, ada yang dibungkus pakai kertas, misalnya coklat silver queen, kemudian pakai gelas, misalnya fit gelas. Nanti bisa lihat di di sekitar kalian, kemasan-kemasan apa yang digunakan, produk yang ada di sekitar kalian. Kemudian berikutnya ada syarat kemasan produk. Jadi di sini syarat-syaratnya, yang pertama tidak beracun. Kemudian bahan kemasan tidak mengganggu kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya di situ tidak ada kandungan timbalnya. Kemudian harus cocok dengan bahan yang dikemas. Berikutnya, kemasan yang dipilih harus cocok dengan produk yang dikemas. Jika salah memilih bahan kemasan, maka akan merugikan. Kemudian sanitasi. Kemudian di samping bahan kemasan tidak beracun dan produk yang dikemas tidak menunjukkan kerusakan karena adanya mikroba, bahan kemasan juga tidak boleh digunakan bila dianggap tidak dapat menjamin sanitasi atau syarat-syarat kesehatan. Yang ketujuh, dapat mencegah pemalsuan. Kedelapan, kemasan juga berfungsi sebagai pengaman dengan cara membuat kemasan yang khusus sehingga sulit untuk dipalsukan. Kemudian yang kesembilan, kemudahan membuka dan menutup. 10. Pada umumnya konsumen akan memilih produk yang dengan kemasan yang mudah dibuka dan ditutup. Kemudahan dan keamanan dengan mengeluarkan isi produk. Kemudahan dan keamanan dalam mengeluarkan isi perlu dipertimbangkan sehingga isi kemasan dapat diambil dengan mudah dan aman. 13. Kemudian pembuangan kemasan bekas. Kemudian 14. Pada umumnya kemasan bekas adalah sampah dan merupakan suatu masalah yang memerlukan biaya yang cukup besar untuk penanganannya. Kemudian ukuran, bentuk, dan berat. Ukuran kemasan berhubungan sangat erat dengan penanganan selanjutnya, baik dalam penyimpanan, transportasi, maupun sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian penampilan dan pencetakan. 18. Kemasan harus memiliki penampilan yang menarik, baik dari segi bahan, kemudian estetika maupun dekorasi. Hal ini terkait selera masyarakat. Syarat khusus. Selain syarat-syarat telah disampaikan di atas, masih ada syarat-syarat khusus yang perlu diperhatikan, misalnya iklim, daerah pemasaran yaitu tropis atau subtropis, kelembabannya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, bagaimana merancang kemasan produk. Jadi merancang atau mendesain sebuah kemasan produk tergantung pada tingkat kreativitas dari desainernya. Beberapa hal tersebut antara lain: label harus mudah dimengerti. Kemudian label kemasan produk harus memuat kata-kata, kalimat, nama, logo, dan gambar yang mudah dimengerti oleh konsumen. Kemudian terdapat informasi yang relevan. Sebuah label harus memuat informasi yang relevan dan diperlukan. Hindari penulisan label dengan huruf yang susah dibaca dan berukuran kecil.
Selain itu, ada beberapa hal yang wajib tercantum dalam sebuah label produk. Yang pertama adalah nama produk. Nah, jadi di situ nanti dikemas dulu nama produknya apa. Kemudian stempel atau merek dagang. Nah, suatu usaha agar memiliki ciri khas haruslah memiliki stempel atau merek dagang yang unik. Kemudian yang ketiga, komposisi bahan baku yang digunakan. Nah, biasa di kemasan itu ada komposisinya, terbuat dari apa saja, misalnya seperti itu. Kemudian neto atau volume bersih. Pengertian neto atau volume bersih adalah bobot atau volume sesungguhnya dari produk kreatif. Jadi kalau di situ ditulis neto, berarti neto itu berarti ini untuk masanya produknya, tidak termasuk kemasannya. Kalau bruto baru kemasan kotornya. Kemudian nama produsen. Nama produsen adalah nama perusahaan yang terlibat dalam pembuatan atau pengelola produk kreatif tersebut. Biasanya ada itu di bawahnya, misalnya produk dari mana, produksi, nah, biasa di bawah-bawah itu ada diproduksi oleh PT apa, misalnya seperti itu. Nama distributor, nama pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam proses distribusi suatu produk kreatif. Kemudian ada nomor registrasi atau izin dari Dinas Kesehatan. Biasanya di situ ada BPOM atau nomor di Balai POM. Biasa di situ ada untuk nomor registrasi. Kemudian logo halal. Kalian sering perhatikan ada tulisan halal. Kalau halal berarti aman dikonsumsi semua umat. Kemudian kode produksi. Menggunakan kode produksi dari produk kreatif. Kode produksi ini mencantumkan tanggal produksi berupa angka atau kode huruf yang menjelaskan tanggal pembuatan produk kreatif. Oke. Kode produksi. Kemudian waktu kadaluarsa. Biasa kalau beli makanan harus lihat dulu kadaluarsanya kapan. Kalau misalnya sisa 3 bulan, berarti itu termasuk makanan yang sudah tidak baik dikonsumsi. Kadaluarsa, keterangan yang menyatakan bahwa produk masih layak untuk dikonsumsi. Menurut Julianti dan Nurminah tahun 2006, keterangan kadaluarsa dapat ditulis dengan mencantumkan tulisan best before date. Artinya, produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah melewati tanggal yang dicantumkan. Use by date. Artinya, produk tidak dapat dikonsumsi jika melewati tanggal yang dicantumkan. Nah, nanti perhatikan. Kalau tulisannya best before date berarti masih lewat sedikit, masih bisa konsumsi. Kalau use by date berarti sudah tidak bisa dikonsumsi kalau tanggalnya sudah lewat. Tapi paling bagus untuk sebelum 3 bulan itu pokoknya usahakan jangan sampai sakit gara-gara membeli produk yang hampir kadaluarsa. Kemudian standar desain kemasan produk. Menurut Wikipedia, Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Sedangkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) adalah sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi di sini Standar Nasional Indonesia (SNI) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. SNI bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000. Jadi biasa ada logo-logo SNI itu kalau kita beli helm. Nah, itu berarti sudah standar nasional Indonesia.
Kemudian model kemasan produk kreatif. Ada 4 faktor yang berpengaruh untuk menentukan kemasan produk, yaitu yang pertama warna atau color. Konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran. Fungsi warna selain untuk identifikasi juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Kemudian bahan atau material. Terdapat beberapa macam bahan yang dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas, plastik, aluminium foil, botol dan lain sebagainya. Bahan kemasannya itu. Kemudian bentuk yang sederhana, memiliki daya tarik dan keunikan akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal dan tipis kemasan. Logo merek dagang sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk. Topografi, muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Oke, materinya sampai di sini dulu. Tugas kalian mengerjakan soal pilihan ganda saja. Jadi mohon dikerjakan untuk yang sudah mengerjakan soal berapa soal ini? 20 soal pilihan ganda baru bisa isi absen. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.